DPI episode balap hari ini dipermalukan klub kasta 4 Liga Inggris di mana harga diri setan merah. Akhir pekan akan ada duel perebutan hak asuh puncak klasemen Liverpool versus Arsenal. Arsenal, Bayern lagi, Madrid City lagi yang dapat Karabakh senyum-senyum sendiri. Udian UCL musim ini selengkapnya hanya di DPI. Halo JM Team semuanya, welcome to DPI hari Jumat ini bersama saya Natasha Jerbadia yang akan nemenin kalian semua untuk membahas hal yang sangat-sangat menarik. Akan kita buka dengan Anda semua udah tahu ya apa yang akan kita bahas, hasil dari ngelawaknya Manchester United lagi. Wow. Kita akan bedah santai dulu, tenang dulu, kita akan kenalan dulu sama para pundit, bukan kenalan sih tapi lebih tepatnya menyapa para pundit yang sudah hadir malam hari ini. Ada The Sugar Daddy, bestie kita semua. Wow. Wow. Mas Sabto Haryo, selamat malam Mas Sabto. Are you ready untuk membahas MU malam ini? Ready dong, selalu ready kalau ngomongin MU mah ready terus. Ready terus, and of course the Wonder Kid, analisanya selalu menarik juga untuk dinantikan, ada Hai Rizal Palevi. Halo Nats, malam juga. Kita akan ngebahas tentang tim yang memang ini adalah Manchester United yang disebut-sebut sebagai tim yang akrab dengan kekalahan. Tapi siapa sangka lawannya kali ini adalah tim dari kasta terempat Liga Inggris dan langsung tersingkir di laga pertamanya di Carabao Cup. Yang mungkin menarik untuk kita bahas awal ini adalah sebetulnya tim sekelas Manchester United, tim yang besar dengan investasi yang sudah dilakukan musim ini, menahan imbang Grimsby untuk sampai adu penalti itu aja sudah pertanyaan besar, big question mark. Rizal. Wow, gue bilang sih ini kayaknya all time low ya, all time low dalam urusan sepanjang MU berdiri setelah era Ferguson gitu. Karena ini titik yang menurut gue rendah banget. Segala sesuatu yang kita bilang di pertandingan lawan Arsenal kayaknya MU ini udah kembali, MU udah jadi tim yang berbeda, tapi makin luntur gitu. Malah jalan mundur setelah game pembukaan menurut gue. Waktu itu lawan Fulham mainnya tiba-tiba jadi drop lagi. Sekarang ketimbah lawan Grimsby kasta 4 mereka main kayak begitu. Itu menurut gue emang ada rotasi di sana, tapi rotasi sekalipun seharusnya itu bukan masalah hal yang bisa mereka dengan mudah lewatin begitu aja gitu. Seharusnya mereka tetap bisa menang lawan Grimsby walaupun rotasi sekalipun. Jadi ini menurut gue situasi yang sangat buruk bagi MU dan kelihatan kayaknya para pemain udah nyerah untuk bermain untuk Amorim lagi, dan gue jujur khawatir akan masa depan Amorim bersama United saat jelas ini. banget Mas Sabto, ini masa depan yang akan kita semua pertanyakan sampai akhir musim gak sih Amorim dengan awal musim aja 3 pertandingan musim ini belum ada kemenangan sama sekali. Iya, yang bikin jadi kelihatannya buruk banget ya karena memang Grimsby itu ada di level keempat gitu kan. Kalau kita bicara kasta sepak bola di Inggris gitu. Cuman how mereka bermain buruk, ketinggalan 0-2 tapi harus akhirnya bisa comeback dengan 2-2 kan. Sebetulnya kita melihat sebuah hal yang bisa dijadikan hal yang positif gitu loh ketika mereka bisa ngebalikan itu menjadi 2-2 gitu. Tapi begitu adu penalti, pemilihan pemain untuk penaltinya, pemain-pemain yang harusnya bisa menciptakan gol untuk penalti, dan how Onana harusnya bisa bereact terhadap tendangan-tendangan yang sebetulnya bukan tendangan-tendangan bagus loh yang dibuat oleh Grimsby pada adu penalti ya. Kayak standar aja sebetulnya. Standar aja sebetulnya yang harusnya bisa untuk ditepis dalam jangkauan kiper gitu. Sementara tendangan-tendangan MU bagus-bagus semua sebetulnya. Pojok yang memang sulit untuk bisa ditepis. Dalam hal menendang sebetulnya udah bagus kecuali Kunya sebagai penendang kelima dan juga Mbeumo. Akhirnya dua pemain yang harusnya menjadi pembeda buat United, tapi ya akhirnya seperti itu gitu. Kalau kita bicara Onana, gimana ya Onana ya? Gimana ya? Cuman kalau lo lihat Bayindir di 2 pertandingan pertama juga sebetulnya shaky juga, meragukan juga. Jadi kalau lo pilih antara Bayindir atau Onana, sebetulnya dua-duanya nggak ada yang bagus juga, sama-sama nggak meyakinkan lah di bawah Mister. Terutama dalam bola-bola, kalau kita bicara Bayindir, bola-bola mati ya. Dalam set piece, bola-bola set piece tuh kayaknya bingung. Termasuk gol kebobolannya pada saat
golnya si Fulham. bukan yang di pertandingan pertama. Arsenal. Yang harusnya bisa ditepis tapi napisnya justru masuk ke dalam. Itu juga nunjukin ada kekurangan pada posisi kiper. Wajar kalau akhirnya ada rotasi, Onana dicoba dimainkan kembali. Tapi kok dilalah malah bikin blunder juga gitu loh. Malah banyak yang bilang kayak main volley justru tadi ya pas mencoba gini. Itu juga bukan standar kiper MU, harusnya seperti itu gitu. Nah, gue melihatnya emang buruk lah, harus diakui. Start lawan Arsenal sudah bagus, lawan Fulham ya mereka bisa dapat poin. Walaupun dari sisi permainan kok jauh banget dibandingkan laga mereka melawan Arsenal. Harusnya ini menjadi momentum untuk bounce back dan nantinya ketemu Burnley juga harusnya mereka bisa mendapatkan poin gitu. Tapi justru ini menjadi sebuah dekadensi atau kemunduran gitu dari sisi apa yang harus mereka dapat. Nanti ada international break sebetulnya. Betul. Untung juga mereka bisa agak sedikit evaluasi, tapi datang lawannya berat juga. Habis itu derby City, habis itu Chelsea. Nah, jadi kalau mau melihat momentum untuk bounce back, kok fixture-nya agak-agak nggak menguntungkan mereka. Tapi ini justru bisa menjadi momentum. Menurut gue pribadi, gue masih percaya dengan Amorim karena gue bilang, lu siapa lagi untuk mengganti pelatih lagi, back to square one lagi, mereka harus memulai something lagi. Dan gue bilang kan sebetulnya musim ini menjadi hal yang bisa dilihat sebagai hal yang positif dibandingkan musim kemarin. Musim kemarin memang harus diakui buruk lah dari sisi performance karena banyak pemain yang belum bisa ngikutin apa yang dimauin sama Amorim. Sebetulnya kan barisan pemain dengan 200 juta yang dibeli itu kan udah bisa sedikit-sedikit memperlihatkan sparks ya dari United. Di awal-awal terutama dari sisi Cunha, dari sisi Mbemo, itu yang tadinya kita nggak lihat United punya gitu kan dari sisi ofensifnya. Tapi kok hasil untuk mencetak golnya kok belum kelihatan gitu. Itu yang masih menjadi yang bisa menghambat United lah menurut gue dari sisi pandangan orang terhadap Amorim maunya seperti apa sih. Jadi kalau gue pribadi sih sebetulnya set ekspektasi publik kan terutama fans United ya. Betul. Dari musim lalu gue udah bilang, lu jangan melihat United sebagai pelaku 4 besar lagi. Tim lu sekarang udah di posisi belasan, lu harus realistis gitu loh. Itu sering banget kan perdebatan seperti itu. Kayak orang pada era-era Arsenal bisa sampai final Liga Champions kan orang langsung mengatakan bahwa kalau di La Liga pesaing kita tuh Barcelona dan Madrid. Belum, gue bilang tuh kalau kita bicara level lu masih belum ada di situ. Tapi kan fans Arsenal merasa dirinya sudah ada di level itu gitu. Kalau gue bilang kalau lo komparasi Arsenal tuh ada di mana kalau di La Liga, gue bilang ya kayak Valencia gitu kan. Dia 2 kali juara Liga, masuk final Liga Champions juga 2 kali. Artinya lo bisa ada di posisi yang seperti itu. Nah, set ekspektasi publik dari United sendiri itu seperti apa gitu kan? Lo harus rela ngelihat atau lo rela tiarap, nggak berkoar-koar dan menerima bahwa sekarang kita lagi jelek. Kita melalui periode yang jelek. Gimana supaya kita bisa mendukung tim ini untuk bisa bangkit? Lu percaya sama pelatih lo gitu. Walaupun emang gue akui beberapa hal yang buruk dari Amorim adalah perubahan dia. Plan B-nya dia itu. Ketika 3-4-3-nya nggak works, apa yang harus diubah? Gue masih melihat itu sebagai hal yang sulit bagi Amorim untuk bisa kuasai. Tapi gini sih Mas, gue kalau soal positifnya mereka bisa bounce back menyamakan kedudukan itu satu hal. Tapi gue ngerasa ketika Grimsby unggul 2 gol sekalipun, itu sebenarnya mereka menurut gue masih bisa unggul lebih banyak lagi gitu. Mereka bisa nambah 3 gol, mereka bisa nambah jadi 4 gol. Itu menunjukkan sebenarnya MU rapuh banget di pertandingan kemarin. Dan pemain-pemain yang kita harapkan yang di musim lalu bisa perform macam Kobbie Mainoo di 1-2 tahun terakhir. Abis itu ada pemain-pemain lain macam Garnacho sempat perform juga tapi sekarang hilang. Menurut gue ini kayaknya tanda-tanda pelatih nggak bisa menangin di ruang ganti itu udah mulai kelihatan gitu. Ini menurut gue tanda-tanda yang sudah sangat jelas. Para pemain kayaknya kelihatan juga nggak nyaman. Terlihat dari press conference Amorim di setelah pertandingan. Dia bilang katanya kalau ini udah nggak berubah, rasanya udah bukan ganti 22 pemain lagi. Something has to change dan gue takutnya itu indikasinya udah bukan pemain lagi yang berubah tapi pelatih yang berubah gitu. Nah, takutnya arahnya ke sana kalau gue. Iya, dengan skema yang udah dimainin oleh Ruben Amorim, apa memang sistemnya emang nggak bisa berubah, Mas Sabto? Kan kemarin di episode yang kapan ya, gue sempat bilang pas pre-season. Kenapa gue bilang Amorim kayaknya punya titik terang lah ya untuk megang tim ini? Karena ketika pre-season kemarin mereka di Amerika, mereka melakoni beberapa pertandingan dan dia justru ingin lebih akrab dengan pemain. Dia justru ingin melihat gimana lo berkomunikasi di dalam di dalam tempat makan lah, bagaimana di dalam ruang ganti, gimana lo berpergian bersama ketika lo menjalani jalanan-jalanan di Amerika Serikat pada saat itu yang gue bilang
ini hal yang coba dilakukan oleh seorang pelatih untuk bisa merangkul semua pemainnya. Dan itu sebetulnya works ketika itu terjadi di preseason gitu. Okay. Ketika masuk musim baru, laga melawan Arsenal, sebetulnya kan udah menunjukkan lo punya something lo nih United dengan the way they play, dengan segala macam permainan yang orang sempat ragu dengan 3-4-3-nya. Gue bilang biarin aja dia mainin 3-4-3, works, masih works kok. Memang ada beberapa hal di mana posisi Bruno akhirnya menjadi kurang optimal ketika dia terlalu mundur ke belakang, sehingga atribut dia yang bisa membantu serangan tuh nggak kelihatan. Mungkin itu yang menghindari hasil optimal dari komposisi 3-4-3-nya. Makanya gue bilang ketika itu nggak works, kita Bruno terlalu mundur ke belakang, kenapa nggak lo coba sih dengan komposisinya lo ubah sedikit dengan 4-2-3-1 misalnya. Ada 2 gelandang bertahan, tetap ada Dorgu di kiri, di kanan juga tetap ada siapapun yang bisa dimainin lah, posisi Ahmad kayak misalnya di situ, atau siapapun yang bermain di posisi bek kanan. Tapi Brunonya akhirnya ada di 3 posisi depan yang lebih dekat ke kotak penalti. Itu kan posisi yang sebetulnya lebih bagus buat Bruno mengeksploit apa yang dia punya dari sisi quality. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut gua dari sisi Amorimnya yang kurang. Tapi kalau kemarin lawan Grimsby, ketika pemain lo nggak perform, ya gua nggak nyalain pelatih sih, gua nyalain pemain sebetulnya. Lebih ke kayak gitu. Ketika tim dapat lawan yang kualitasnya secara di atas kertas jauh di bawah mereka. Ekspektasi mereka datang kan, udahlah kita datang main sebentar menang pulang. Mungkin mindset lebih ke menggampangkan. Gue sih melihatnya laga kemarin khususnya melawan Grimsby adalah hal yang seperti itu, Jal. Ketika mereka datang, mindset mereka udahlah kita main santai, kita main menang. Kok kebobolan? Lah, kok bikin blunder kiper kita? Akhirnya jadi panik sendiri untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kan mereka bisa bounce back, bisa mendapatkan 2 gol tadi. Sisi positifnya itu masih ada. Mas, menurut gue not emang enough ya. Emang ini Grimsby karena gitu. menurut gue, Zal, by the time lo ketinggalan, lo bisa mencetak 2 gol. Itu kan sebenarnya something yang lo udah mencoba untuk memperbaiki situasi buruk lo di atas lapangan. Dan itu kejadian. Sorry, narasi Mas Sabto gue ngelihat kayaknya sedikit membela tentang Amorim, walaupun dengan dengan keadaan bisa dibilang ini buruk tim sekelas Manchester United akhirnya harus keluar dari Carabao Cup. The first game mereka menghadapi Grimsby. Ini gimana menurut lu, Zal? Ini udah dikasih loh pemain-pemain mahal, ini bukan harganya bukan murah guys. Sesuai dengan keinginan dia untuk ada di Manchester United. Gua ngerasa ini mengecewakan banget. Oke, orang bilang Carabao Cup, tapi untuk tim standar United yang finishnya di peringkat 11-an, tadi Mas Ado juga udah nyinggung ini standar tim belasan. Harusnya Carabao Cup itu urgensi buat mereka dijuarain harusnya. Ini buat pelatih yang dengan tim barunya dia, dengan pemain-pemain sebetulnya salah satu hal yang harusnya ini yang paling realistis untuk dimenangi sebetulnya Inu. Inu ada itu. Ini apa itu? Inu juga boleh. Karena pelatih-pelatih MU sebelumnya di musim perdananya kan banyak yang ngasih impact tuh ngejar piala dulu. Kayak Mourinho ngejar piala di treble winners akhirnya kan. Walaupun treble bukan champion waktu itu ya, tapi di Europa League gitu. Si Ten Hag juga musim pertamanya ngejar Carabao Cup dulu. Ini turnamen yang waktu itu dijuarain sama Erik Ten Hag. Jadi Amorim main di kasta seperti ini dan tersingkir secepat ini menurut gue udah memalukan banget bagi MU. Dan kalau gue ngeliatnya bukan segi ngeremehin sih, tapi segi pemain-pemain tuh udah gak mau bekerja lagi untuk Amorim gitu. Karena kadang tuh terjadi juga, dan itu sering disinggung sama legend-legend MU, macam Roy Keane, abis itu macam Paul Scholes, udah bilang MU ini punya reputasi, kalau bahasanya mereka ya, throwing their coaches under the bus gitu. Dibiarin begitu tapi aja. Tapi siapa lagi, Jal, yang bermasalah? Paling Bruno doang pemain kali ya. Tapi ada nama Shaw yang udah 10 tahun lebih Mas di situ. Bruno juga masih ada. Walaupun Bruno paling berkontribusi ya, tapi kita harus berpikir juga ini nama-nama pemain yang udah terlalu lama gitu berada di MU, dan ini situasi yang benar-benar sulit bagi Amorim. Dan kalau ada fans United yang bilang, gue masih baca juga ya soal kayaknya mereka bakal dilindungin sama Ineos gitu, karena Ineos udah ngelakuin investasi yang banyak gitu. Konon katanya begitu. Tapi kalau kita lihat rekam jejak Ineos di OGC Nice, dalam 6 tahun mereka ganti 6 pelatih loh. Jadi ini punya reputasi gonta-ganti pelatih. Dan kalau kita ngeliat ke belakang lagi, ini kan Ineos suka labil menurut gue Mas ya. Kayak contoh Ten Hag udah hampir pasti dipecat, juara FA Cup abis itu goyang. Akhirnya oke, kita kasih kesempatan Ten Hag lagi deh. Abis itu dikasih beberapa bulan, akhirnya baru dipecat. Jadi gue ngerasa Ineos sekalipun kalau dia bilang ngasih komitmen Amorim bakal dipertahankan, itu bukan jaminan bakal dipertahankan lagi. Dan yang gue sayangkan adalah publik tuh menjudge Amorim dengan begitu cruel. Padahal umurnya baru 40 loh. Aduh, ini pelatih yang belum punya learning curve belum ada. Iya, banyak pengalaman, dan this is the biggest team yang dia pegang. Dia pegang. Dengan begitu banyak masalah bagi United dan di luar tuntutan, tekanan segala macam, it's a new territory for him. Tapi dia harusnya belajar kan kemarin ketika musim pertama, walaupun nggak full, tapi dia udah tahu kan seperti apa. Dan makanya gue bilang tunggulah musim ini masuk gitu. Tapi ya
Grimsby menjadi pukulan telak sih sebetulnya kalau dari sisi hasil ya. Dimana lo tim-tim lain aja belum main di kompetisi ini udah Yang gede-gede khususnya yang gede-gede belum main. Bener lagi itu dia. Ini udah out duluan gitu kan. Kita aja belum masuk nih, lo udah out duluan. Itu sih yang menjadi salah satu pukulan besar sih. Tapi gue masih menunggu gimana dia akan bounce back ketika lawan Burnley di akhir pekan. Di mana sebetulnya tim ini nggak pernah kalah lawan tim promosi, nggak tahu ya sekarang ya seperti apa dia bisa mempertahankan ini apa enggak ya, lalu abis itu international break. Nah disitulah momentum mereka untuk gimana cara balik ketika lawan City dan juga Mas Sabto Chelsea. Emang gampang sayang gitu sama orang, termasuk sama Ruben Amorim emang. Tapi tetap Mas Sabto mau pertahankan gimana, maksudnya untuk Ruben Amorim sampai akhir season. Walaupun udah banyak banget beredar kabar bahwasannya memang kabar para pemain Manchester United pun yang katanya udah nggak percaya lagi dengan skema dari Amorim, dari strategi dia. Mana nggak percaya? Gua rasa sih begitu Mas, berdasarkan terlihat dari rekam permainannya jejak. juga. Iya, Ya. gestur-gestur lah itu kan udah kebaca Mas biasanya tuh Mas. Tapi kemarin kan sebetulnya banyak perubahan ya Jal, terutama dari sisi 3 di belakang. Kemarin kan baru tuh komposisi 3-nya bukan yang biasa di 2 game pertama. Lalu Maino baru dapat starting position lagi. Diallo yang masih sedikit kurang nyaman dengan komposisi di depan. Dia kan kemarin di paling kanan, tapi abisnya kemarin di posisi depan, pindah lagi di situ. Di mana menyikapi posisi Q-nya yang paling pas, di mana menyikapi posisi Buemo yang paling pas, itu kan masih coba dicari gitu loh untuk memainkan game selanjutnya gitu. Di 2 game pertama kan pakapnya udah cukup jelas kan, pergantiannya cuma ada di Diallo dengan Dalot kan, cuman ada perubahan itu. Kalau based on komposisi yang sudah dia mainkan di situ, sebetulnya kan full 90 minutes against Arsenal sebetulnya bagus. 45 menit laga melawan Fulham sebetulnya bagus. Kalau gol itu penciptaan peluang dari Q-nya yang beberapa banyak itu, kalau itu menjadi gol ceritanya mungkin berbeda, tapi kan itu nggak menjadi gol. Tapi ya ternyata masih ada masalah terutama dalam inkonsistensi yang gue selalu bilang. United tuh inkonsistensinya bukan laga berturut-turut, tapi bahkan 2 babak berturut-turut tuh mereka bisa tampil nggak konsisten. Nah ini yang gue rasa masih harus dijawab oleh Amorim, dan gue merasa cukup yakin dia bisa menjawabnya gitu di musim ini. Tapi gini ya, soal Amorim ini kan red flag-nya udah banyak gitu. Gimana bisa Liverpool sempat dikaitkan sama dia untuk pengganti Jurgen Klopp, Liverpool balik badan, nggak ngejar dia akhirnya karena dianggap ini terlalu mahal lah harga untuk datangin dia, berubah awalnya maunya sistem. di awal musim. Dan ubah sistem itu menurut gue susah banget Mas untuk main 3-4-3 untuk tim yang biasanya mainnya 3-4-3, nggak main 3-4-3 gitu. Habis itu Liverpool balik badan. West Ham pun juga balik badan di musim lalu. Tim sekelas West Ham loh akhirnya balik badan juga untuk Amorim, dan ini menurut gue resiko yang terlalu besar diambil sama MU untuk mengambil si Amorim ini. Dan kenapa gue akhirnya momen sekarang tuh makin yakin kalau dia tuh nggak bisa ngangkat MU lebih baik lagi, karena kita contoh set piece deh ya, hal kecilnya set piece gitu. Set piece MU lemah banget kan, selalu kebobolan dari set piece banyak banget, bahkan lawan Fulham. Kipernya yang lemah. Nah itu salah satu contoh, kipernya lemah, betul. Mau kiper nomor 1-nya kayak kiper nomor 2-nya kayak lemah ya. Semuanya lemah semua. Tapi gimana bisa tiap game tuh berlangsung gitu? Bukan cuma dari kiper ya, tapi setup cornernya aja tuh udah buruk. Setup cornernya itu baru di liganya doang. Tapi kalau di Eropa musim lalu, gue inget mereka lawan Lyon. Abis itu mereka ketemu tim-tim lain juga mainnya gampang banget dari set piece. Hal sekecil set piece aja pelatih ini nggak terlalu mengubah banyak gitu. Ini terjadi tiap pekannya. MU kalau kena corner selalu keadaannya panik. Menurut gue itu salah satu keburukan dari Amorim. Segi set piece aja nggak ada perubahan gitu menurut gue. Dengan mengganti misalkan, pelatih lain akhirnya masuk lagi ke Manchester United. Tapi kan ini bukan berarti jaminan untuk akhirnya bisa mengangkat Manchester United lagi gitu kan, dengan segala tekanan yang ada Mas Sabto. Ya, itu kan yang waktu gue jawab juga ketika pertanyaan itu muncul. United tuh lagi mencari tipe pelatih seperti apa sih? Lo mau mengubah langsung ketika lo misalnya lo ngambil Pep gitu. Apakah dia bisa menyulap tim ini langsung menjadi tim yang bagus? Gue bilang kayaknya nggak ada nih pelatih yang bisa mengubah itu. Sementara fans United mostly pengennya kan ada perubahan secara signifikan kan. Instan. Ketika masuk pelatih baru beng itu kayaknya nggak mungkin juga. Jurgen Klopp pas datang aja butuh waktu. Pep di musim pertama juga nggak langsung juara. Artinya kan ada proses yang harus dilewati oleh pelatih manapun, apalagi pelatih bau kencur seperti Amorim kayak gini. Yang gue bilang di teritori baru yang seperti itu. Nah, United tuh mau pelatih seperti apa sih? Ketika lo membutuhkan pelatih yang bisa menjadi game changer, yang langsung bisa mengubah, apakah iya langsung bisa mengubah itu? Berapa pelatih sih yang udah dicoba untuk melakukan itu? Dari era Van Gaal lah, dari era Mourinho lah, walaupun dapat trofi, tapi kan tetap dianggap sebagai hal yang belum cukup buat Manchester United gitu. Nah,
Ini ada dua tipe pelatih yang menurut gue bisa masuk. Satu yang kayak gitu, yang itu kayaknya nggak mungkin lo bisa dapat pelatih yang bisa mengubah something secara signifikan. Makanya lo dapat pelatih yang muda, yang punya project. Nah, lo percaya nggak sama project ini? Project ini bisa berjalan 2 tahun, 3 tahun loh. Nggak mungkin 1 tahun project ini berjalan. Makanya gue bilang, ya lo kalau udah menunjuk Amorim dengan CV dia sebagai pelatih muda yang punya project something berbeda dengan 3-4-3-nya lah kalau kita bicara dari sisi sistem. Nah, menurut gua ya lu harus dukung itu untuk bisa melihat pelatih ini emang akan membuat sesuatu dalam jangka waktu tertentu gitu, bukan dalam musim pertama gitu loh. Tapi kalau tadi menarik tuh Mas Ardonya kaitinnya sama perbandingan sama Jurgen Klopp ya. Emang Jurgen Klopp juga butuh waktu lama untuk jadi juara. Tapi kita bisa lihat di musim pertama dan keduanya Klopp itu kan juga belum banyak investasi yang dilakukan ya. Tapi Klopp itu bisa bikin pemain yang tadinya underperform itu jadi perform gitu. Contoh Dejan Lovren dulu kan sejelek apa tuh Mas sebelum ada Klopp jadi bagus sama dia. Di kiper juga bisa diantisipasi hal seperti itu. Lalu di lini depan Bobby Firmino di era Rodgers itu kelihatan buruk banget, tapi setelah kedatangan Klopp bisa diubah jadi pemain yang ibaratnya jadi kayak pemain baru gitu. Dan itu nggak gue lihat di sistemnya Amorim. Pemain yang di era Ten Hag mainnya udah jelek, di sistem Amorim nggak ada kemajuan juga, sama-sama aja. Ini ada perbedaan pelatih yang good coach gitu ya, bisa mengubah gaya main seorang pemain, dan ada pelatih yang emang udah mentok begitu aja. Menurut gue ini lompatan yang udah terlalu besar, dan kalau bisa kita kaitin contoh pelatih kayak apa yang kayak begini dulu, mungkin Potter ketika ngambil job Chelsea, menurut gue ini mirip banget kasusnya kayak begitu gitu, karena lompatan yang terlalu besar dan perekrutan pemain yang kurang optimal. Gue sampai sekarang masih bilang Sesko kurang optimal gitu, karena gimana bisa lu pemain yang didatangin harga 70-80 juta ambil penalti maunya ke 10 gitu. Kemana dia? Itu menurut gue kebangetan, dan itu bukti selain dia mentalnya mungkin belum kuat. Dia nggak ngejagain pelatihnya kalau menurut gue. Kalau 70 juta kan, harusnya lu ambil. Tapi kan sih dijawab ketika dia mengalami cedera, Jal. Tapi itu sering tapi terjadi kan Mas. nendang juga Mas. Nendang bisa lah Mas, harusnya menurut tapi kan gue, dia kan ketika untuk 5 pertama, kalau gue lagi cedera, mendingan gue nggak ngambil deh, mendingan yang lain. Makanya dia belakangan untuk ngambil penaltinya. Itu masih bisa make sense gitu loh, kenapa dia penendang ke 10, karena memang dia mengalami cedera gitu. Dan itu tapi kalau dia memang mentally nggak siap, nah itu mungkin hal yang berbeda gitu. Tapi kalau ada hal yang agak membuat dia agak sedikit nggak nyaman, dan mungkin itu bisa akan mengubah cara dia menendang, yaitu hal yang berbeda. Ini kasus yang sebenarnya pernah terjadi juga di ajang Carabao Cup yang sama, di final pertamanya Jurgen Klopp waktu itu. Daniel Sturridge itu nggak mau ngambil penalti di final lawan City karena dia cedera juga, dan itu dihabisin sama legend-legendnya Liverpool. Dibilang lu cedera lu separah apa sih sampai akhirnya lu nggak bisa nendang bola penalti gitu, karena lu striker, dalam artian harapan untuk mencetak gol tuh jawabannya betul. Tapi lu cedera separah apa gitu sampai lu masih bertahan di lapangan tapi lu nggak mau ngambil penalti. Dan menurut gue itu contohnya kayak Sturridge dulu, dan si Sesko sekarang menurut gue kebangetan. Tapi kan terjawab oleh Sesko, ngegolin kan? Ngegolin sih Mas, tapi cuma kayak yang ngegolin kan Kunya Mbeumo. Bisa mengubah gitu, bisa mengubah. Dan menurut gue di titik ini fans Arsenal layak bersenang-senang, karena gue ngeliat di TL akhirnya mereka bersyukur gitu. Oh, ini hikmahnya mereka ngejar Gyökeres ketimbang Sesko, ternyata ini ini bukan pemain yang mentalnya itu kuat gitu. Ini bukan pemain yang udah siap ngangkat level tim, dan menurut gue memalukan sih apa yang dilakukan oleh Sesko ngambil ke 10 itu. Jadi penampilan kemarin pemain-pemain yang katanya pemain-pemain besar dan juga investasi besar bagi Manchester United seperti Sesko, Kunya dan Mbeumo, penampilan mereka kemarin mungkin menjadi bisa dibilang kabar baik bagi tim-tim lawannya lawannya Manchester United. Kalau based on United. laga lawan Grimsby ya bisa memang buruk lah kalau dari sisi permainan ya. Cuman based on laga lawan Arsenal sama Fulham ya sebetulnya works apa yang dilakukan, terutama Kunya ya. Kunya tuh masih nunjukin threat yang bisa dia lakukan di depan gawang lawan gitu. Kalau Mbeumo agak sedikit naik turun tuh penampilannya kan. Game pertama oke, game kedua agak sedikit nggak kelihatan, kemarin juga nggak kelihatan gitu. Tapi kalau Kunya masih bisa mempertahankan standarnya lah. Kenapa dia dibeli oleh? Kalau 3 pemain itu bisa kita argumentasikan, tapi kalau pemainnya kayaknya udah nggak berubah-berubah ya Ugarte dan Dalot sih menurut gue. Ini pemain udah kebangetan, dan Ugarte kayaknya nggak kemana-mana lagi nih pemain menurut gue. Guys, kita akan lanjut lagi, tapi kita harus membaca komen dulu. Kali ini aku sudah tahu karena bacanya jauh, jadi saya bawa kacamata. Kan burem. Jadi biar Rizal, aduh kasihan, ntar kalau nggak dibantuin aku terus baca. Boleh. Komentar ya. Gak apa-apa. Sekarang aku mandiri nih. Oke, kita baca dulu komentar dari GM Team semuanya. Thank you banget yang udah kirim-kirim kasih kita komentar, dan akan kita bacain ya. Dari Aldiar Danto ya, betul nggak sih? Semoga benar ya cara bacanya ya, disingkat soalnya. Yang kanan nih Mas. Oh, yang kanan. Gue dari tadi ada 2 layar depan kita. Oke.
Katanya gini, segitu juga udah hebat MU bisa menyamakan kedudukan juga. Sarkas ya ini ya. Gemetan, Oke. gemetan. Gilang Endriansyah, Divisi 4 seperti Persibas Banyumas. Kalau tanding mungkin Persibas yang menang ya. Jadi maksudnya MU mainnya di Liga Indonesia aja gitu. Kasta 4 lagi ya. Kasta 4 pula. Itu dia komentar-komentarnya yang memang jelas lah ya, komentar-komentar pedas juga datang gitu ke Manchester United. Publik lagi mengomentari permainan penampilan dari Manchester United, dan bahkan fansnya pun juga kalau kita lihat scroll IG kontennya juga Udah ngetawain. kesedihan semua teman-teman kita. Bahkan Tio aja ngomong sama poster kan di IG-nya. Tanda-tandanya udah begitu tuh ya. Udah tanda-tanda tuh. Lanjut, kita juga ada saweran. Ini dari saya, betul ya? Dari saya. Boleh di zoom lagi sedikit kakak? Imam Nur Fauji. Yes, keras banget si nomor 2 Odegaard main basket di kotak penalti. Katanya no penalty. Tackle Saliba di kotak penalti bilang enggak pelanggaran. Konteksnya ke musim lalunya Arsenal tuh ya. Oke. Ini musim pas lawan Liverpool. Iya, basket Oh. tuh Mas. Oke, ini kayak throwback gitu ya. Throwback. Next, namanya adalah YNYWA. Wih, garis keras nih. YNWA. Liverpool banget ini dia. Yudi. Skakmat gue sama 2 fans Liverpool sini. Mohon maaf ya burem. Malam, Liverpool baiknya gas beli CB, oke. Konate menurun pasca hold perpanjang kontrak. Isak semoga menyusul join. You never walk alone. Ada Amin? Amin. Gue Gila sih kalau Isak masuk ke Liverpool. Iya. Sun dua-duanya bakal datang ya. Karena Newcastle udah dapat striker baru. Ini kayaknya Ya, tanda-tandanya untuk mereka menggantikan datengin Isak Leverkusen ya? jelas. Dari itu Frankfurt. Stuttgart. Stuttgart Dari ya, Stuttgart. dari Bundesliga Woltemande, Yes. Sun. Betul. Ya, pokoknya kalau misalkan kita lihat memang nasib Manchester United, intinya kita belum tahu ke depannya seperti apa, termasuk nasib dari Ruben Amorim yang kita nantikan aja. Sepertinya sudah mulai ada desas-desus juga, kabar Amorim katanya akan dipecat. Tapi itu saya baru baca tadi ya, nggak tahu itu apakah akan terrealisasi atau enggak. Tapi one thing for sure yang kita mau vote dulu untuk Mas Sabto dan juga Rizal, apakah Ruben Amorim in atau out atau Stay dulu lah. stay dulu? Stay dulu. Kok in sih? Stay or Stay out? dulu. Stay dulu. sampai akhir musim. Sampai lihat di Desember lah. Lihat di Desember. Oke, paruh musim ya. Iya ya. Kalau Iya, para masuk, masuk. paruh musim. Kalau gue 3 game ke depan sih. 3 game ke depan karena jadi kesempatannya tipis nih ya 3 bagi game Rizal. menurut gue Fair loh, internasional. 3 gamenya Tiga lawan City game. sama Oh Chelsea. iya, Burnley. Tapi City, ada Chelsea. Burnley tuh. Kalau di laga Burnley nggak kelihatan ada perubahan, itu udah tanda-tandanya udah parah. Tapi make sense sih, karena abis Burnley kan nanti akan ada Derby. international break, harusnya bebenah abis-abisan tuh Iya. ya Amorim ya. Baru 2 pertandingan Berat. kita lihat lawannya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau kalian JM Team semuanya gimana komentar kalian? Natasha pengen tahu, tulis di bawah, kita juga pengen lihat-lihat nanti apakah kalian lebih ke Amorim stay atau Amorim out? Let me know. Anyway, kita juga ngebahas tentang Manchester United yang memang belum tahu kedepannya seperti apa. Tapi yang pasti yang sudah ada di depan mata dan sudah kita lihat segera akan digelar adalah pertandingan big match di hari Minggu nanti, di mana Liverpool akan berhadapan dengan Arsenal. Big match. Yes, 2 pertemuan terakhir kedua tim ini sepertinya ya memang selalu imbang. Imbang. Yang pengen gue lihat adalah please dong di pertandingan nanti harus ada pemenangnya lah. Iya nggak sih? Iya nggak sih? 2 game terakhir Dua-duanya ketemu, terus habis itu dua-duanya juga berakhir imbang 2-2 Betul. gitu. Oke, tapi sebelum itu kita juga akan ngelihat ya seperti apa perakiraan dari starting 11 yang mungkin akan diturunkan sama Liverpool dan juga Arsenal. Nanti akan dibawain atau diliatin sama Rizal, karena Rizal ini memang teman SD-nya Arne Slot kalau nggak salah ya. Jadi dia mau ngasih saran gitu sama Arne Slot. Kalau gitu silakan Rizal, let's go. Ya, JM Team Super Big Match akan tersaji di hari Minggu nanti, akan mempertemukan Liverpool versus Arsenal di Anfield. Dan ini adalah perakiraan line up yang udah kita siapin untuk pertandingan nanti di hari Minggu. Gue akan mulai dari Liverpool dulu ya. Liverpool secara sistem kayaknya udah kelihatan main seperti ini. Ini bisa dibilang line up yang 90% mirip ketika pertandingan lawan Newcastle. Mungkin perubahan hanya akan terjadi di posisi bek kanan. Menurut gue,
Connor Bradley dengan statusnya yang udah kembali fit lagi, bahkan udah tampil sebanyak 15-20 menit di pertandingan menghadapi Newcastle, penting untuk dimainin lagi mengingat di game terakhir, walaupun Szoboszlai bermain dengan optimal, bermain dengan bagus, menawarkan etos kerja yang tinggi, tapi untuk menghadapi Arsenal, menurut gue penting untuk memainkan posisi yang asli berada di posisi tersebut. Jadi kembalinya Bradley, menurut gue akan menjadi kunci di titik ini. Lalu juga untuk posisi backline, gue rasa ini nggak akan berubah, walaupun masih shaky ya. Gue sadar persis di 2 pertandingan terakhir, Liverpool pertahanannya sangat shaky, yang mana Konate kerap kali jadi titik lemah dalam pertandingan Liverpool dalam 2 pertandingan terakhir, yang mana banyak orang bilang ini kayak pemain tanda-tandanya ala-ala Trent Alexander-Arnold 6 bulan terakhir gitu. Dia kayak nggak fokus mainnya, mungkin karena kepikiran kontraknya belum selesai, tapi gue rasa nggak ada alasan untuk mengganti dia untuk pertandingan Arsenal nanti. Jadi Konate kayaknya akan tetap dipertahankan sebagai partner dari Virgil van Dijk, pemain yang di pekan kedua mencatatkan aerial duel sukses tertinggi di Premier League, dan ini menurut gue masih jadi pemain kunci bagi Liverpool. Dan Kerkez, walaupun gue ngeliatnya jujur masih kayak Alberto Moreno mainnya, tapi menurut gue ini layak untuk dicoba terus, dan ini pemain yang hanya akan berkembang bagi gue. Dan untuk posisi gelandang, menurut gue ini akan terjadi battle yang sangat sengit ya, antara Liverpool, trio di tengahnya dengan trio di area gelandang bagi Arsenal. Karena Arsenal udah dipastikan akan kehilangan Odegaard pastinya, dan menurut gue di titik ini Odegaard mungkin akan dibawa dalam bench karena cederanya tidak separah Saka, tapi gue ngeliat sekalipun nggak ada Odegaard, ini bisa jadi blessing in disguise bagi mereka. Karena di 2 pertandingan terakhir, gue ngeliat sirkulasi bola dari lini tengah Arsenal itu lebih hidup ketika tidak ada Odegaard di sana. Jadi bisa jadi Ethan Nwaneri akan menjadi opsi di sana, karena beberapa kali di episode DP juga kita pernah bahas Nwaneri punya potensi untuk bermain di posisi gelandang dan mungkin akan mengganggu dominasi dari Odegaard di posisi itu, karena dia tampil lebih efektif, tampil lebih cepat dalam sirkulasi bola, dan itu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit menurut gue antara 3 di tengah bagi Arsenal dan juga 3 di tengah bagi Liverpool, khususnya di area Liverpool sendiri. Wirtz masih mencari performa terbaiknya. Dia masih banyak hilang bola, tapi menurut gue ini pemain yang masih menjadi salah satu otak serangan dari Liverpool. Kreativitasnya masih oke, dan Liverpool menurut gue punya keberkahan dengan memiliki 3 pemain ini. Karena 3 pemain ini, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, dan Mohamed Salah, 3-tiganya udah mencetak gol gitu. Bukan hanya mereka bertiga doang, tapi di bangku cadangan pemacam Chiesa, lalu ada Rio Ngumoha. Semua opsi lini depan yang dimiliki oleh Liverpool sudah mencetak gol. Jadi menurut gue ini sebuah keberkahan tersendiri bagi lini depan Liverpool, dan ini layak untuk dilakukan dan dilanjutkan bagi mereka. Sedangkan bagi Arsenal, the one to watch untuk pertandingan nanti tentunya Victor Gyökeres. Banyak kasus striker-striker ketika keran golnya udah kebuka itu bisa aja ngalir, dan menurut gue ini akan menjadi pertandingan yang krusial bagi dia, mengingat dia akan berhadapan dengan 2 partner center back yang tingginya dominan banget, duel udaranya banget, dan menurut gue akan menjadi ujian tersendiri bagi mereka. Dan betapa bagusnya Gyökeres akan teruji dengan siapa orang yang akan nyuplai dia, karena mereka tidak akan diperkuat oleh Saka. Saka adalah pemain yang bisa dibilang kontribusi chance created di Arsenal itu paling tinggi ya, karena kebantu dari set piece juga tentunya. Cornernya, kualitas cornernya bagus, tapi dia tidak akan tersedia, dan mungkin ini momen yang pas untuk menurunkan Madueke dan juga Eze dari awal. Mungkin nanti kita juga akan diskusikan bareng sama Mas Aryo, apakah Eze layak untuk diturunkan dari awal. Kalau gue pribadi, ini waktunya bagi dia. Antara dia mainnya di sini atau tukeran sama Madueke. Madueke-nya yang di kiri, Eze-nya yang ke tengah, Nwaneri-nya yang ke kanan. Jadi ini akan sangat dinamis. Mungkin untuk pertama kalinya dalam 2 atau 3 tahun Arsenal kehilangan Saka, tapi mereka nggak perlu khawatir karena mereka memiliki ketebalan di area tersebut yang bisa diandalkan. Kalau untuk posisi penjaga gawang, menurut gue nggak perlu diperdebatkan. 2 center back juga ini battle 2 center back terbaik di Premier League menurut gue. Tapi ini adalah jawaban baru dari serangannya Arteta di musim ini menurut gue. Dia udah kontribusi 3 gol dalam urusan 3 gol dan assist. Dia juga sama 3 gol dan assist. Dia 1 gol ketika lawan MU, 2 assist lawan Leeds United. Sedangkan untuk Timber ngeborong 2 gol dan 1 assist ketika lawan Leeds United. Jadi battle di setiap lini akan tersaji. Dan kalau dari Liverpool, the one to watch-nya adalah Hugo Ekitike. Sedangkan kalau Arsenal, gue suka dengan bagaimana Arteta memanfaatkan 2 fullback mereka di musim ini. Jadi menurut gue poin-poin kunci yang perlu kita perhatikan di pertandingan nanti adalah seberapa optimal Ekitike menghadapi backline dari Arsenal, dan seberapa optimal Arsenal bisa memanfaatkan 2 center back-nya, 2 fullback-nya untuk bisa mengeksploitasi lini belakang Liverpool yang masih shaky belakangan ini. Dari gue cukup sekian aja, dan gue akan kembalikan ke Nats. Let's go.
Thank you so much Rizal, dan udah kebayang ya Jam Team semuanya gimana pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang panas, hot, bombardir di karena ini jadi satu-satunya mungkin bisa dibilang big match terakhir sebelum nanti international break kan. Dan itu adanya di hari Minggu, dan menurut gue siapapun yang nanti bisa memenangkan pertandingan ini akan jadi statement besar, Mas Sabto. Iya, kebetulan 1-2 ya posisinya ya. Yes. Arsenal sejauh ini memuncaki klasmen, Liverpool di peringkat 2, peringkat 3-nya Spurs. Dua tim London mengapit tim dari Liverpool. Emang laga yang pastinya bakal full of quality. Yes. Mau nanti jadi dull 0-0 bisa juga karena defense-nya sama-sama kuat. Bisa jadi hujan gol, bisa juga ketika kita ngelihat Liverpool punya masalah terutama dalam sisi transisi dan juga sisi defense. Gue lebih ngeri ngelihat Arsenal sekarang sih dari sisi permainan ya. Walaupun gak ada Saka, walaupun gak ada Odegaard. Ya. Ini tim yang menurut gue ketika Odegaard dan Saka kemarin keluar di laga melawan Leeds, tapi justru mereka tampil jauh lebih fluent, lebih mengalir bolanya, lebih banyak chance yang bisa mereka create, semuanya bisa terlibat dan lebih cepat aliran bolanya. Odegaard is a very high quality player, tapi dalam beberapa case dia sering sekali memperlambat aliran bola. Memang dia punya kemampuan untuk bisa menilai permainan, itu menjadi salah satu kekuatannya. Ketika tim lagi main kenceng, dia bisa redam tuh dengan operan-operan pendek, operan-operan kiri kanan untuk bisa menilai permainan lawan. Itu menjadi kekuatan utama dia. Tapi ketika Arsenal butuh untuk speed up their game, kadang-kadang dia menjadi hinder, justru menjadi pemain yang memperlambat gaya permainan Arsenal. Makanya tadi sangat menarik siapa yang akan menjadi pengganti posisinya Odegaard. Kalau dari sisi kanan lebih banyak pemain yang bisa mengisi posisi itu ya. Bisa Nwaneri ditaruh di posisi itu seperti musim lalu, bisa Madueke seperti ketika di Chelsea dia main di posisi itu, bisa Eze juga yang bermain di posisi itu. Tadi tiganya dimainkan secara bersamaan juga bisa, tapi di mana posisi masing-masing. Kalau gue kemarin lihat Madueke bagus banget tuh di posisi kiri atas. Gue nggak ngelihat dia bisa tampil secepat itu untuk nyetel dengan sistem permainannya Arteta, sehingga dia bisa memberikan kontribusi yang bisa menyulitkan counter Bradley juga kalau dia tampil di posisi kiri. Di kanannya bisa Nwaneri, di bawahnya bisa Eze, atau Eze sekalian di posisi kanan atas, Nwaneri di posisi bawahnya di situ, atau mungkin Mikel Merino yang akan mengisi posisinya Nwaneri. Kalau gue ngelihat gaya-gayanya Arteta, sih dia lebih condong memilih yang punya kemampuan defense-nya lebih ada ketika lawan tim-tim yang high quality seperti Liverpool. Double pivot lah dulu, selalu mainin Partey ketika ada laga melawan tim-tim besar. Makanya kalau Nwaneri kan jauh lebih kemampuan offense-nya yang bisa kita lihat gitu ya. Sementara kalau Merino walaupun positioning yang bagus dari sisi offense, tapi gue nggak sabar melihat dia berduet bersama Zubimendi di lini tengah Arsenal. Kualitinya udah sangat luar biasa bersama Sociedad, bersama timnas Spanyol, mereka bermain bersama itu saling bisa mengisi. Orkestratornya dari Arsenal jelas bakal ada di Zubimendi di belakang. Sementara dua yang mengganggu ada Declan Rice dan juga Mikel Merino. Kalau gue pribadi mungkin di posisi Nwaneri gue lebih melihat Mikel Merino sih yang lebih bisa menstabilkan lini tengah dari Arsenal. Yang menjadi masalah dan kekhawatiran gue adalah yaitu mereka bisa mencetak 7 gol Liverpool, tapi mereka kebobolan 4 gol. Banyak juga. Tersubur sih kebobolan 4 gol dalam 2 pertandingan. Ini statement juga nih buat Liverpool yang punya 2 center back terbaik tapi bisa dibobol dengan begitu mudah. Crystal Palace membuat gol begitu mudah, Bournemouth mencetak gol begitu mudah. Kemarin Newcastle juga serangan baliknya kok bisa semudah itu gitu. Liverpool dibobol oleh 3 tim berbeda gitu dalam 3 pertandingan berturut-turut. Jadi ini masih menjadi kekhawatiran gue terhadap Liverpool dan harusnya menjadi jawaban bagi Slot untuk bisa identify problem kita lagi ada di sini nih. Untuk offense gak ada masalah lah. Ketika tadi disebut sama Rizal, ini pemain yang bisa langsung nyetel seolah-olah udah bermain 3 tahun ya bersama Liverpool. Cepet banget antisipasi posisi, permutasi posisi, pemanfaatan peluang, gol juga yang dia ciptakan. Ini pemain yang betul-betul udah nyetel dari pembelian yang ada, mungkin yang paling nyetel dia ya. Kerkes masih sedikit limbung dikit, Frimpong juga, Fritz juga sulitan. Jujur kadang-kadang masih bingung antara positioning dia harus berada di posisi mana gitu kan. Ketika dia bermain di Leverkusen kan
lebih banyak di depan kiri, operasinya di sektor kiri, lebih banyak di posisi itu. Tapi kadang juga dia berpindah ke tengah dan berpindah ke kanan juga. Jadi ya dia masih menemukan di mana posisi dia yang paling tepat gitu. Jadi kalau secara overall ya gue bilang is a very gonna be a very high quality match ya antara dua tim yang nomor kualitas, dan setuju statement siapa yang akan memenangi laga ini ya makin besar peluangnya untuk menunjukkan bahwa mereka layak ada di jalur juara. Walaupun masih pekan ketiga ya, tapi gue rasa ngelihat status kualitas mereka dalam 3 atau 2 musim terakhir, siapapun yang menang di game week ketiga ini menurut gue statement, gue setuju banget soal statement itu. Apalagi Arsenal punya rekor bagus, bukan hanya ketika lawan Liverpool aja ya, seperti di tagline Jason Statham. Statham itu mas. Ya dong. Lucu terus ya makin hari Mas aktor Arto ya. Aktor di bawah-bawah jadinya. Head to head mereka emang bagus ya, apalagi ketika bertandang di Anfield juga di 2 musim terakhir Liverpool nggak menang di Anfield ketika berhadapan dengan Arsenal gitu. Dan bukan hanya ketika berhadapan dengan Liverpool, tapi lawan Big Six sekalipun mereka nggak terkalahkan udah jalan 2 tahun. Jadi ini tim yang udah emang kuat banget, setup dari Arteta ketika berhadapan dengan tim besar, dia tahu persis harus ngapain. Dan menurut gue ini tantangan tersendiri bagi Liverpool untuk bisa mendobrak lini pertahanan Arsenal. Dan jelas kalau sisi apa yang harus dikhawatirin dari Arsenal ya set piece ya sih ya. Mau dibilang kayak apapun ya, terbukti dari lawan inevitable kan dibilang kan. Nggak bisa dihindarkan ini Arsenal lawan corner Leeds. sama dengan gol. Itu corner rasa penalti mungkin istilahnya bagi Arsenal ya. Ini bahaya banget. Game pembuka mereka lawan MU cetak gol dari corner, game kedua lawan Leeds cetak gol dari corner, dan Liverpool 2 gol lagi kena lawan begitu. Menurut gue bahaya juga bagi Liverpool. Tapi ya selama masih ada Van Dijk, dengan tadi statusnya gue bilang menang area duel paling banyak, gue rasa Liverpool bisa berharap sama Van Dijk. Gue tertarik banget sama tadi Rizal pas jelasin ada satu ada kalimat yang lo bilang tentang Gyökeres. Kalau misalkan striker udah buka keran golnya, ini bukan bisa jadi akan deras terus kan, ibaratnya kayak gitu. Dan tentu ini pertahanan dari Liverpool harus tebal untuk menghadapi Arsenal. Yap, betul banget. Karena ini penentuan bagi Gyökeres juga ya. Karena gue kalau elaborate dari episode di hari Senin bisa dibilang belum ada yang puas-puas banget gitu dengan performa Gyökeres ketika berhadapan dengan Leeds gitu ya di episode DP hari Senin kemarin. Dan termasuk Binder ya. Bahkan Bung Binder sekalipun gitu. Bisa dibilang belum puas-puas banget lah dengan skema gol tersebut. Apalagi lawannya Leeds yang emang kita tahu Championship dan Premier League sekarang tuh gap kualitasnya udah jauh banget ya. Jadi menurut gue sih lebih setuju striker tuh nggak hanya bisa mencetak 2 gol atau 3 gol dalam satu pertandingan, tapi kita harus lihat di pertandingan-pertandingan setelahnya gitu. Kalau cuma soal 2 gol atau 3 gol dalam satu pertandingan, Darwin Núñez sering begitu tuh dulu tuh. Dia nyetak 2 gol habis itu hilang 12 pertandingan, nyetak gol penentu kemenangan habis itu hilang 7 sampai 8 pertandingan. Dan menurut gue ini kalau Gyökeres bisa pundi-pundi gol bisa dia cetak di tiap pertandingan nih, itu bukan cuma statement untuk menang dari Liverpool, tapi statement kalau dari Arsenal mereka datang bukan cuma buat berkompetisi buat peringkat 2 lagi gitu. Mereka udah waktunya untuk peringkat 1 dan menurut gue ini pelengkap banget. Tapi ya itu tantangannya sekarang lawannya bukan Leeds United lagi nih. Lawannya Konate dan Van Dijk. Jadi menurut gue Gyökeres beda nih. Different cake, dan menurut gue Gyökeres masih banyak pembuktian lagi yang perlu dibuktiin. Ini menarik Mas. Kalau misalkan ngelihat ini kan 2 tim yang emang selalu posisinya mereka berebut gelar juara beberapa musim terakhir. Untuk akhirnya mungkin ada satu nama tadi Rizal sempat mention, Eberechi Eze untuk masuk ke debutnya kali ini lawan Liverpool. Semua mata tertuju sama dia. Tepat nggak untuk misalkan dikasih waktu bermain untuk debut awal? Melihat apa yang dia lakukan buat ke Liverpool dalam beberapa pertandingan terakhirnya, selalu bisa menyulitkan Liverpool nih. Eze, ya kombinasi Eze, Olise sebelumnya, sama Mateta itu kan trio yang selalu menjadi prahara lah kalau bisa dibilang itu terhadap Liverpool gitu. Eze menunjukkan dalam 2 pertandingan terakhir selalu menyulitkan Liverpool, dan dia tahu betul gimana untuk bisa manfaatin kecepatan yang dia punya, positioning yang dia punya, how he runs behind the defense, segala macam yang dia punya atributnya tuh pas banget dengan Liverpool, pas banget dengan gayanya yang dimau oleh Arteta. Jadi tinggal melihat pemain-pemain ini yang nyetel siapa sih? Kalau kemarin lihat Madueke bisa nyetel dengan sistem yang seperti ini sebagai pemain baru. Gyökeres di awal orang bilang terlalu banyak lari-lari ketika lawan United, tapi gue bilang justru dia involve sama permainannya yang dimau sama Arteta, walaupun lebih nge-wide ya di game pertama dia jauh lebih wide gitu, tapi di game kedua ya dia nunjukin kualitas dia sebagai bomber. Lo harus ada di kotak penalti berapa kali dari situ, nggak banyak peluang dia bisa create peluang, termasuk gol yang dia cetak itu kan adalah kemampuan, kepercayaan diri dia untuk bisa menerobos masuk. Dan kalau datang dari sisi kiri ya kan ada Connor Bradley dan juga Konate di situ, 2 pemain yang Bradley lu yakin banget deh jadi pengganti
daripada Szoboszlai. Ganti trend. Szoboszlai gue suka gitu, tapi untuk posisi kemarin jadi asli lebih oke, aman ya. Iya. lebih oke sih. Tapi untuk posisi asli gue rasa Justru Bradley sih. Lebih Masalah Liverpool tuh nggak datang dari wings, dari tengah. Gue justru ngeliatnya wing sih mas, tinggi banget gitu mereka tuh. Naruh ini tapi kan terlalu tinggi lubangnya gitu. kan selalu datangnya dari tengah gitu. Dioper dari sama lawan tuh transitionnya tuh datang dari tengah. Cuman ya gue bersyukur Gravenberch udah bisa main. Yes. Itu kan different banget ya. Betul, Ketika nggak ada dia 2 pertandingan, Community Shield kalah, game pertama kebobolan 2 gol pun seperti itu. Nih yang biasanya kalau ada Gravenberch nggak kayak gini nih. Tapi kemarin lawan Newcastle at some point dia bisa nunjukin itu, tapi tetap aja ada juga bola-bola yang bisa terobos masuk Dan ke dalam. itu faktor lainnya ya karena Liverpool menurut gue ketika titik udah jadi juara ya di pekan ke-34 lalu mereka belum pernah dapetin lagi momentum untuk dapetin winning timnya lagi gitu. Karena berulang kali Gravenberch di laga terakhir cedera kartu merah dia ya. Gravenberch kartu merah, di game Community Shield dia akumulasi. Jadi dari posisi gelandang, Pakem yang biasanya dilakukan sama Slot di musim perdananya tuh lagi belum bisa main bareng lagi. Dan sekarang ditambah giliran Gravenberch-nya udah sembuh, McAllister-nya juga harus absen, bininya lahiran, habis itu ditambah pemain baru macam Wirtz. Jadi emang nggak gampang untuk mainin sistem kayak begini bagi Slot yang bisa dibilang justru gue ngerasa musim transisinya musim yang ini nih mas, bukan musim yang lalu bagi Liverpool dan Slot gitu. Jadi justru tantangannya justru yang sekarang gitu, karena musim lalu kan lanjutin gitu. Iya, Kalau yang sekarang justru komponen- transisi. komponennya klub Iya semua kan sih, sebetulnya. hanya tinggal dilanjutkan seperti Iya. apa. Tapi kalau kali ini banyak yang berbeda gitu Banyak ya. berubah dan bahkan pemain-pemain baru yang fullback kita udah 7 tahun 8 tahun main bareng Trent Alexander-Arnold dan Robertson di kiri dan kanan, sekarang udah berubah semua tuh, kanan kirinya juga Walaupun berubah. gaya mainnya mirip ya. Penyesuaian juga perlu lagi gitu karena walaupun gaya main mirip tapi cara ngebaca permainannya masih beda banget lah menurut gue ya. Cara mereka memanfaatkan 2 fullbacknya juga masih beda banget. Dan ini Salah juga bisa dibilang 2 game pertama juga belum terlalu menggigit banget gitu ya kalau menurut gue ngeliatnya ya. Tapi untuk game lawan Arsenal nih nggak ada yang lebih manis sih bagi Salah untuk bisa kembali menggigit kayak musim lalu ketimbang di game tahun Arsenal ini. Yes, bener banget. Harus belajar dari Suarez dia. Gigit beneran kalau itu mas. Jangan sampai sih kalau itu itu sih. literally gigit itu ya. Hukumannya secara panjang loh. harfiah. Hukumannya Jangan panjang dong, kalau kartu itu. itu langsung. Tapi kalau misalkan ngelihat mungkin ada nggak sih kejutan yang juga bisa dibawa oleh para pemain mudanya ya. Seperti contohnya Max Doman dan juga Rio Ngumoha. Ini 2 pemain yang sama-sama sudah dicoba juga ya, sudah dimainkan masing-masing 1 pertandingan dari masing-masing tim. Kira-kira akan seperti apa impact-nya? Gua rasa ketimbang Doman atau Ngumoha lebih banyak impactnya Ngumoha gitu. Karena kalau dari segi antrian kayaknya Doman tuh lebih banyak antri Liverpool gitu. banget. Lebih banyak antrian gitu. Sedangkan kalau Rio emang posisinya ya kalau nggak Gakpo dia gitu di posisi area sayap kiri. Dan kita ngeliat kualitas dia emang udah ditunjukin di game lawan Newcastle. Itu gue juga salut banget sama Arne Slot sih ya. Gimana bisa lu udah pertandingan sisa 5 menit, udah babak extra time yang sisa 5 menit dan lu kepikiran untuk nyari gol, lu milihnya dia gitu. Anak 16 tahun lu kepikirannya oke, tim gue butuh 3 poin, gue mau ambil resiko di sisa 5 menit terakhir dan gue milihnya Rio Ngumoha. Itu menurut gue keberanian banget yang dilakuin sama Arne Slot. Dan ini finishing yang menurut gue nggak kelihatan kayak pemain 16 tahun sih kalau menurut gue apa yang dilakukan sama Rio ini. Becur banget ya. 17 lah, beda setahun ya. Mas Sabto setuju gak nih tentang Rio Febrian? Rio. Ya. Olah suara nih. Ini 2 pemain yang bakal punya masa depan yang bagus sih kalau ngeliat dari sisi how they play ya. Liverpool historically sering munculin pemain-pemain seperti ini, tapi yang jadi kan nggak banyak juga gitu. Di awal-awal dulu punya Sterling, punya Jordan Ibe yang kita pikir wow ini bakal jadi pemain yang gokil. Sterling bener jadi pemain ya bisa dibilang besar, lumayan lah ya kalau skalanya Inggris pemain besar. Di Liverpool berikan impact, di City apalagi gitu, di timnas Inggris juga. Jordan Ibe kemana? Hilang. Pemain-pemain yang punya kemampuan untuk bisa meletup di laga-laga awal dulu, mungkin lu tahu Neil Mellor ya? Mellor. Ya kan bisa muncul di awal jadi pembeda dengan mencetak gol, tapi habis itu kemana gitu. Kalau Ngumoha dalam berapa game berturut-turut, terutama ketika di preseason, dia emang nunjukin something yang different dibandingkan ya pemain-pemain yang gue sebut tadi gitu ya. Dia berani untuk masuk ke dalam kotak penalti, dia berani untuk keputusannya, decision making di usia yang masih segitu itu sangat matang. Termasuk ketika dia bisa mencetak gol itu, dia mungkin teriak ke Sobo lepas atau gimana lah bahasa sana yang bahasa sana lah ya. Kita nggak tahu selek. tahu lah. Akhirnya benar-benar dilepas, decoy. Nah itu yang menjadi momentum untuk menjadi gol, dan nggak mudah untuk bisa melakukan sebuah tendangan first time seperti itu dan langsung menjadi gol. Kemunculan dia di Liverpool ya jelas menunjukkan
ada pemain baru yang punya potensi. Di Arsenal pun seperti itu. Gue ngeliat Max Dauman juga sama. Ini pemain yang punya kemampuan untuk bisa atributnya mirip-mirip dengan si Ngumoha. 1v1-nya bagus, dribblingnya bagus, roaming dari sisi sayapnya bagus, dan decision making untuk gue harus ngapain nih ketika gue dapat bola. Dia membaca peluang, mencoba nusuk. Ada pemain yang ada potensi untuk bisa ngejegal dia terus roaming masuk, akhirnya dia mendapatkan penalti yang akhirnya menjadi gol dari Gyökeres. Itu suatu hal yang tidak mudah juga bagi seorang pemain muda untuk bisa melakukan itu. Segala pujian muncul lah ketika kita membicarakan dua pemain ini, Ngumoha dan juga Dauman. Makanya at some point di game ini bisa aja dua pemain ini dimasukkan, tergantung situasinya seperti apa. Tapi kalau untuk start kayaknya belum, dua-duanya bukannya belum layak ya. Tapi kayaknya memang big risk juga betul, ya Mas. ada pertimbangan besar lah untuk tidak memainkan mereka sejak start gitu. Cuman untuk menjadi pengganti di babak kedua, ya gue rasa dua pemain ini layak, terutama ketika lu nggak ada Saka, lu nggak ada Odegaard. Kemarin Dauman masuk mengisi posisi tempatnya Saka, ternyata dia bisa mengeksploit itu. Jadi ya, gue ngelihat dua pemain ini ketika dimainkan nanti bakal menunjukkan sparks-nya lagi lah dalam Walaupun lawan Leeds menurut gue masih sangat jauh kualitasnya ya, karena kita tahu ya kualitas di Championship sekarang lagi turun banget gitu. Dan gue ngeliat kemarin Leeds ya, tim yang udah nyerah dari pertandingan babak pertama kalau gue ngeliatnya sih ya, makanya di babak kedua bisa tampil begitu nyaman. Max Dauman, Gyökeres bisa mencetak 2 gol kayak begitu. Jadi menurut gue pertandingan yang dimainin Garnacho belum tentu tahu. Ya kalau itu emang mau gimana pun juga susah sih kalau yang itu. Tapi menurut gue masih banyak perlu yang dibuktikan sama Max Dauman gitu. Dan Arsenal ya emang reputasinya berapa tahun terakhir akademi mereka banyak masih ada yang dibuktikan. Tapi beda sih Mas Ngumoha nih. Liverpool tuh menurut gue 2 game pertama tuh Liverpool banget lu. gini Mas. Gue juga Liverpool sih. bagi gue banget gitu ya. bagi gue 2 game terakhir walaupun kelihatan shaky Liverpool, tapi lawan paling berat di antara 19 tim lain di Premier League menurut gue Liverpool yang paling berat. Lawan Newcastle dan juga lawan Bournemouth. Karena pertandingan performa mereka di musim lalu ini tim kuat-kuat banget gitu. City ada Spurs, tapi Spurs musim lalu kan peringkatnya 17 gitu. Spurs peringkat 17 dan menang lawan Wolves. Sedangkan kalau untuk Arsenal lawan United peringkat 15, abis itu lawannya Leeds tim promosi. Jadi mungkin Liverpool kelihatan shaky di lini belakang itu karena faktor lawannya paling berat menurut gue. Liverpool tuh dapat lawan paling berat, lawan Bournemouth, abis itu lawan Newcastle, tim-tim yang emang punya reputasi bagus. Arsenal musim lalu kalah lawan Bournemouth di kandang gitu. City juga lawan Bournemouth kesulitan ketika tandang ke Bournemouth. Jadi ini Liverpool kelihatan buruk karena lawan kualitasnya lebih bagus ketimbang Arsenal. Kayaknya Mas Sabtu nggak setuju sama Riza. Arsenal bang kebobolan. Kalau based on ngomonginnya Rio Ngumoha ya sama lah, dia point to proof-nya sama Dauman lah. Maksudnya sama-sama pemain muda, sama-sama memberikan satu chance menjadi gol, satu mencetak gol, satu mendapatkan penalti. Artinya kan asis tidak langsung lah ya untuk sebuah udah dihitung sekarang kalau di FPL penalti. gitu. Jadi ya sama-sama perlu point to proof dua-duanya. Si Dauman kalau tadi narasinya Rizal lawannya jelek, tapi lawan jelek lo bisa perform nggak? Grimsby kan juga lawan jelek, lu nggak bisa fallback lagi. Lu kan, tapi lu nggak bisa perform gitu kan, beda gitu loh. Nah, Dauman bisa nunjukin itu, bisa ngambil kesempatan itu. Kayak lo tadi bilang Gyökeres dapat 2 gol kan, ya artinya kan lawannya list juga gitu loh. Tapi kan dia nggak bisa ngebuktiin ketika lawan lo lagi di bawah form, ya lo bisa maksimalin itu nggak? Nah, Dauman kemarin bisa nunjukin itu. Nah, Ngumoha lawan Newcastle pun bisa menunjukkan itu. Tapi ketika mereka nanti bertemu misalnya Ngumoha masuk, ketemu Arsenal, misalnya Dauman masuk, ketemu Liverpool, ya mereka juga butuh point to proof melawan tim yang emang bagus banget. Iya, yang lawannya bisa dibilang ya mungkin sepadan lah ya gitu. Tapi kan memang ini adalah investasi jangka panjang nantinya bagi masing-masing tim. Keduanya adalah pemain-pemain muda yang tapi mungkin kata Mas Sabtu tadi masih butuh point to proof lagi ke depannya. Kita lihat aja nanti ya kedua pemain muda ini. Anyway guys, kita harus nanya juga, gak afdol kalau misalkan kita nggak tanya kira-kira ya. Nanya skor nih. Sekarang kalau nanya menang kalah ke Rizal aja. Ya ini bias gue kalau begini nih. Kenapa sih Jal? Gini, 2 pertemuan terakhir dua-duanya seri. 2 sama. Harusnya nggak seri lagi sih ini. Enggak lah, udah musim baru, pemain-pemain baru. Harusnya nggak seri menurut gue. Bagi gue ada kemenangan sih di game ini. Harusnya ada kemenangan. Faktor Anfield menurut gue akan sangat berpengaruh dan Arsenal kan segi mentalitas juga biasanya tracknya tuh di segi mental mereka ya. Jadi menurut gue game di Anfield ini Liverpool punya banyak pembuktian dan menurut gue harusnya lini depan mereka lagi on fire.
harusnya bisa lah ngetes Oke. Arsenal. Arsenal belum ketes lini belakangnya soalnya sama sekali menurut gue. MU tapi- nggak bisa standar soalnya, MU nggak bisa jadi standar. Pertemuan Beda. sebelumnya terakhir banget di Anfield juga Mas Sabto gimana? Iya. Dua-duanya bukan ya? Gue ngeri sih sama Arsenal sih. Tapi ya walaupun gue bilang tadi gue memuji penampilan Arsenal tanpa Odegaard dan juga Saka, tapi hilangnya mereka kayaknya akan take some toll juga nih buat Oke. buat Arsenal, dan itu harusnya bisa dimanfaatin oleh Liverpool ya. Walaupun gue agak-agak ngeri juga bisa menang tipis lewat set piece nih. Arsenal kan iya. atribut terkuatnya tuh defense. 2 pertandingan nggak kebobolan loh. Ini tim. Iya. Ya walaupun lo bilang mereka cuma bisa cetak gol lewat sepak pojok, ya kenapa itu menjadi isu Iya gitu sih, kan. sah-sah aja ya. Iya, sah-sah aja, dan itu bisa sangat melukai Liverpool sih. Gue ngeri sih. Bisa kalah 0-1 tapi ya Agak pesimis nih kayaknya. tapi Kalah harapan di gue Anfield enggak lah. ngeri. Harapan gue Liverpool menang. Oke, dua-duanya setuju ya. Liverpool menang. satunya. Alright, kalau gitu kalau menurut JM Team gimana? Kalian berbeda nggak nih pendapatnya tentang pertandingan nanti antara Liverpool dan juga Arsenal versus Arsenal? Apakah sama dengan para pundit kita? Siapa kira-kira yang akan lebih tertekan, Liverpool atau Arsenal? Kasih tahu Natasha di komen. Anyway, kita juga harus melihat yang baru banget, masih hot from the oven nih ceritanya ya. Wow. Hasil drawing yang tentu akan kita bahas di DPI hari Jumat malam ini. Kita akan melihat seperti apa hasil drawing yang sudah hadir gitu ya. Kita akan langsung lihat, ini dia JM Team semuanya. Kalau dilihat dari hasil drawing memang jalan terjal harus dilalui oleh Real Madrid yang langsung ketemu. Wah, ini Liverpool, Juve sama Manchester City. 3 tim yang pastinya wow. Ini akan jadi laga yang seru sekaligus ya beban berat juga nih bagi Madrid. Ada Marseille juga ya. Iya. Harus kejadian banget ya Madrid tandang ke Anfield, Trent Harus tuh Alexander-Arnold ya. habis pindah ke sana itu kejadian banget gitu. Jadi gue tapi ngeliat walaupun Madrid kayaknya jalannya ya bisa dibilang sulit ya dibandingkan tim-tim lain, tapi cukup Iya. balance lah. Tim-tim lain juga dapat porsi yang pertandingan level sulitnya itu sama kalau menurut Iya gue sih, di betul, level iya, ini iya. ya. Kayak Setuju. contoh Paris di sang juara bertahan juga dapat variasi lawan yang menurut gue tricky banget itu lawan-lawan yang mereka hadapi. Ada pertandingan yang juga di atas kertas walaupun timnya bisa dibilang pot 4, tapi pot 4-nya tuh nggak berasa kayak pot 4 menurut gue yang akan dihadapi oleh Paris Saint-Germain karena ada Newcastle di sana dan ada Athletic gitu di sana juga. Jadi ini tim pot Newcastle 4 harusnya pot 5. nggak ada yang lebih rendah dari Kan itu Mas nggak harusnya Mas. bisa. Ini tricky banget nih buat Paris nih. Jadi pembuktian juga mereka nggak ada lawan mudah kalau menurut gue bagi Paris Saint-Germain. Sedangkan kalau untuk lawan paling mudah gue justru ngeliatnya timnya Nuts nih. Chelsea. Menurut gue dapat variasi lawan yang paling enak dan menurut gue mereka Barcelona bisa berbicara. dibilang Barcelona, Santai. wih, Barcelona. gak terima loh fans Barcelonanya mungkin Barcelona berat. Barcelona sama Selain itu, sama bisa Munchen tuh. dibilang enteng. Luar biasa. Selain itu, pot 3 dan 4 bisa mereka atasi itu kalau menurut gue. Benfica, Atalanta, oke lah ya. Iya, tapi Munchen akan ketemu sama Arsenal juga nih ya. Yes. Itu langganan juga tuh. Iya. Sering banget ketemu. Tapi ya Liverpool clean sweep kan kemarin di League stage. League stage ya. Mereka bisa menangis semua pertandingan. Arsenal juga tampil perkasa ya bisa dibilang seperti itu. Ya Arsenal nyampe semi tapi Liverpool langsung di first hurdle langsung kalah gitu sama PSG yang di grupnya peringkat 15. Gua waktu ditanyakan ketika sistem ini seperti apa sih, ternyata menawarkan something yang seru sejak awal. Sementara ketika kita bicara fase grup dulu, itu kan kita antar aja lah nontonnya pas 16 besar. Karena udah kebaca lah ketika lawan tim yang pot 4, pot 3 itu biasanya pertandingannya udah Alot juga tahu loh. ada, Lo bisa iya. menebak langsung oh yang lolos ini. Iya, bener-bener. Hampir 85%, 90% benar. Itu, iya. Untuk menebak 1-2-nya gitu. Sementara di sini Toto Brest lah muncul ada di papan atas gitu kan. Tim-tim yang tadinya kita tidak perhitungkan bisa masuk, itu kan memberikan something yang mengejutkan. City hari terakhir baru bisa lolos. Iya. PSG pekan terakhir juga baru bisa memastikan mereka lolos ke fase Stand up. Lolok aku lolok nih ya, mata kamu Riza. ke fase knockout. Jadi ya bakal seru sejak awal dan Yes, betul, setuju. dan itu yang paling kita sukain kan. Ya. Iya, kejutan-kejutan. Dan juga betul. kita komentarin kan. Iya. Berlangsung Yang nih kita nanti siarkan nih. baru. Dan apa yang disampaikan Mas Haru itu juga didukung oleh data ya. Bagaimana di sebelum adanya sistem seperti ini itu laga Champions League group stage itu rata-rata di tiap pekan itu ada draw sebanyak 6 sampai 7 kali. Oke. Tapi di sistem kemarin itu draw tuh rata-rata cuma 2 sampai 3 kali Ya. di setiap match day-nya. Jadi tim datang ke setiap pertandingan nggak ada lagi dengan mindset di laga ini gue main aman dulu, di game selanjutnya baru gue gas. Tapi mereka mindsetnya
ini game yang harus gue menangkan gitu. Ini game yang harus gue menangkan di tiap pertandingan dan itu menambah seru karena bisa aja ada kemungkinan lu sama-sama menang tapi peringkatnya bisa beda gitu. Betul, Karena iya. ini bisa berpengaruh kalau lu bisa lolos langsung ke tahap otomatis atau justru ke playoff atau bahkan kayak contoh musim lalu peringkat 24 sampai 26 itu peringkatnya poinnya mirip-mirip gitu. Jadi menurut gue dramanya akan tersaji dan Iya. tim nggak ada lagi yang mindsetnya datang untuk seri tapi datangnya untuk menang dan itu menambah bumbu-bumbu dan menurut gue tim-tim anak baru ya Chelsea tim baru rasa lama lah ya. Mereka udah punya pengalaman di sini Betul, tapi ini tim mudanya mereka banyak ujian di sini dan banyak juga tim-tim macam Leverkusen yang banyak transisi di sana. Jadi ini persaingannya menurut gue sama-sama Iya ketat. dong, mengincar ketiga nih. Wow, langsung 3 trofi. Soalnya kalau di Jauh. Liga Inggrisnya susah. Jadi ya sudahlah, siapa tahu di sini dapat peluang kan kita nggak tahu. Iya, betul. oke. Baik. Gini, waktu aku siaran debut di DPI, kita sempat ini ya ngomongin tentang top 4-nya Premier League. Nah, kalau ini mumpung udah ada undian yang sudah kita saksikan bareng-bareng, boleh dong kita tebak kira-kira Gila. semifinalis untuk di UCL Waduh. musim ini. Arsenal musim lalu semi. Tunggu, saya kasih waktu untuk berpikir sejenak ya. Semifinal berarti berapa tuh? 4 tim ya? 4 tim ya, yang paling 4 jauh tim kali untuk ya. UCL di musim ini yang akan kita tayangkan juga nih untuk masuk ke semifinalnya Champions League musim ini. Oke, Rizal dulu deh, kayaknya udah siap banget ya Rizal nih. Udah, soalnya udah ada dari kemarin ya kalau Udah siap ya. Semifinal ya. Ya. Di musim ini kayaknya Barcelona gue ngeliat masih punya kualitas Alright. untuk tim yang lanjutin lagi sampai di semifinal lagi karena ya mau highlightnya bisa dimanfaatkan oleh tim lawan kayak gimana pun tapi lini depan mereka menurut gue masih terlalu bahaya lah. Ini tim yang bisa nembus pertahanan setebal apapun jadi gue naruh Barcelona di semifinal. Mereka akan masuk di sana dan selanjutnya Paris lagi. Menurut gue PSG Oke. masih jadi tim yang Iya, kualitasnya masih sama walaupun ada perubahan di posisi penjaga gawang tapi gue rasa itu nggak terlalu berpengaruh selama lini depan outfieldnya mereka masih sama semua. Jadi Paris, PSG dan Barcelona akan ada di sana. Untuk tim lain justru Inggris, dua tim tim Inggris Inggris. menurut gue. Yes, Arsenal dan Liverpool pasti sih ya. menurut gue. Arsenal punya kualitas yang menurut gue cukup di laga-laga Champions. Bahkan lebih mungkin mereka berbicara jauh di Champions lagi ketimbang di Premier dibandingin League. Liga Inggris. Menurut Oke. gue. Jadi Champions League bisa lebih jauh lagi dan Liverpool ya musim lalu kan unlucky juga ya kalah dari PSG di babak adu penalti. Jadi Arsenal dan Liverpool menurut gue tim Inggris yang bisa melaju paling panjang di Liga Champions musim ini sih. Menarik. Oke, ada 2 tim Inggris di sana. Bahkan gue pikir bisa ke semifinal kayaknya dua-duanya tuh. Liverpool Arsenal. Liverpool Arsenal tuh worthy of a semifinal sih menurut gue ya. Tapi tergantung nih Arsenal mau projectionnya di mana sih liga. Oh Iya. Lo mau Dibelah juara ya. Fokusnya. fokusnya gitu. Tapi justru ketika orang lu bakal jagain trofi nih di Premier League gitu. Tapi justru juaranya di Liga Champion. Ya bisa jadi aja gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu tiba-tiba kayak Inter lah tiba-tiba nongol di final. Cuman kayaknya ngelihat tim dari Serie A skuadnya agak tipis. Munchen juga skuadnya tipis. City juga meragukan. Madrid yang gue pikir kan itu pelanggan-pelanggan semua ya, tapi kayaknya musim ini agak sedikit kurang tebal gitu skuadnya, sehingga Barcelona, PSG, Persis deh. Liverpool Arsenal. Liverpool Arsenal. 4 sih udah benar Iya, Mas. Udah. Liverpool Arsenal. Identik. Liverpool Arsenal. Sama. Emang sama. Identik kita. Anjir. Iya. Barcelona, PSG, Liverpool, Arsenal. Nggak ada yang mau diganti nih, satu nih satu gitu. Nggak, maksudnya gini, berarti Kejutan. nggak akan ada tim kejutan mungkin di semifinal. Kayak kemarin Inter ya. Iya, siapa tahu tiba-tiba. Arsenal kemarin kejutan juga tuh. Iya sih. Ada di sana jarang-jarang tuh ya. Atau Ya udah backup tim. ini sih ya. Yang bakal mengejutkan siapa ya? Atau yang kira-kira Sebenarnya- mungkin akan ada Chelsea enggak dong. Klub juara dunia tuh, Mas. Klub juara dunia. loh, Mas. Siapa tahu, Mas. Leverkusen. Kan biasanya kalau kita nyebut 3 itu kan biasanya Madrid, Munchen, City, Barcelona kan biasanya itu tuh. Tapi kayaknya cuman Barcelona sih Kayaknya menurut iya. gue Oke. yang cukup meyakinkan ya untuk melaju cukup jauh gitu. Atau Inggris-Inggris lagi antara Spurs atau Chelsea kalau dapat lawan yang ideal gitu. Karena Iya. Spurs dapat league stage salah satu yang paling gampang juga gitu. Bisa aja Spurs Siapa dengan tahu. pelatih Iya. barunya mereka dengan status yang ibaratnya mereka udah pecah telur trofi, mereka punya semangat baru, identitas baru, menurut gue Spurs bisa aja Kalau ngejutin. enggak gue PSG diganti deh. Ganti Siapa apa? tuh? PSG ganti siapa ya? Dortmund supporter ya kemarin juga mengejutkan juga tuh Dortmund. Siapa ya? Tipis sih Mas. opsi Madrid selain nggak itu, nih? Mas. Nggak ada. Madrid PSG Good bisa option. sih Madrid. Maybe.
Dibanding City, dibanding Munchen kayaknya Madrid lah. Madrid, Pasnya aja deh berapa? Madrid, Barca, Liverpool, Arsenal kayaknya. Oke. Itu asik tuh. Oke, berarti ada satu pembeda tadi ya. Iya. Berarti Beda. antara Rizal dan juga Mas Sabto yang akan kita Biar nggak sama aja. tayangin. Biar beda aja padahal mah. Tujuannya itu juga, sama. Oke deh, itu dia prediksi dari para pundit kita untuk semifinal UCL nanti di musim ini. Dan menurut JM Team kira-kira 4 tim yang akan masuk ke semifinal, menurut kalian siapa sih? Let's go komen aja ya. Dan sekarang kita juga akan bacain komen dari JM Team semuanya yang udah ada tentang hasil drawing di Champions League. Let's go, ada dari Ade Media. Pesan buat Liverpool, jangan terlalu ngegas seperti musim sebelumnya. Bawa bener. santai aja biar nggak terlalu kebaca permainannya. Bener kan? Iya juga ya. Sayang Kemarin menang banyak, menang semua gitu kan. Jadi begitu lolos langsung kalah. Sayang banget Iya, lawan. sayang banget loh. Unlucky. Rekornya padahal udah sempurna Iya, gitu bagus ya. banget. Dan aduh, ini dia si Kakang, Som. Kakang Indra Kusuma. Chelsea, are we scared of any team? No, we're not. Iya sih. Layak No, untuk we're begitu. not. Chelsea spesialis turnamen. Tuh, Iya. hati-hati. Udah nama Siapa dapat. tahu. Piala FA dapat. Iya, makasih ya Mas. Startnya itu dulu aja. Itu Startnya dulu. di situ Ya aja udah dulu. deh. Thank you lah kalau gitu. Yang penting ada hasil gitu. Tapi enggak dong, lihat nanti di UCL akan seperti apa ya. Kita pastinya penasaran juga ya tentang bagaimana tim-tim nantinya akan bersaing ketat di sana. Yap. Dan juga kira-kira siapa tim-tim yang mungkin juga akan membawa kejutan di Ya. musim ini di Champions League. Anyway, that's it for today teman-teman semuanya. JM Team, thank you so much sudah bareng-bareng kita udah nongkrong di DPI Jumat bersama dengan geng Jumat saya, Jumat Sersan, serius santai. Serius ya. santai. Kalau Rabu ada namanya, Jumat juga ada namanya dong bikin. guys. Ya sudah. Rabu apa namanya? Aduh lupa lagi bikinannya Rabu. Evelina Tan tuh ya. Kacau nih Lupa. yang Rabu Aduh. masa. Berubah-berubah soalnya namanya. Kacau ya dia. Berubah-berubah Lu yang namanya. siaran gua enggak, ayo. Berubah-berubah Tuh namanya kan beneran. Besti katanya. Ntar gue inget-inget lagi deh. Ntar gue Tuh kalau inget-inget Mas Sabto nih. Besti jangan lupa ya DPI Jumat Sersan, Sersan. Serius santai. Yes, thank you so much untuk JM Team semuanya. Kita ketemu lagi di episode DPI berikutnya dan kita ucapkan terima kasih juga untuk Mas Sabto Haryo, Rizal Palevi, thank you untuk analisanya dan Buat juga Awi obrolan juga. yang sangat menarik. Awi juga terima kasih banyak. Natasha Jermania pamit undur diri. See you on the next episode. Bye bye, take care. Mwah.